ya kayaknya gue nggak akan hidup lama deh. Ya bisa mungkin aja kita besok udah nggak ada. Jadi buat apa terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Waktu itu di saat SMA pengen buru-buru kuliah, di saat SMP pengen buru-buru SMA, jadi kayak terlalu melihat masa depan tapi tidak terlalu menikmati saat ini. Ngapain buru-buru pengen ini, ya harusnya kemarin gue nikmatin aja. Makanya gue kuliah 7 tahun kan. Soleh yang sekarang masih ketakutan nggak? Gue pengen ngelihat anak gue gede itu sih. Kalau dulu gue lebih takutnya meninggal tuh karena gue pengen ngerasain bercinta lagi kecil. Tapi lu pernah nggak menangkap basah diri lu setelah udah berubah ini ya? Ada saat dimana ada khawatirnya tetap, aduh, kayak lu balik ke pola yang lama itu gitu dulu. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Enggak, jadi lu udah cukup stabil dengan pola. Iya, berapa tahun belakangan sih. Waktu awal-awal stand up sih suka ada gitu, masih suka, aduh sampai wah ini gua gimana? Soalnya kan cita-cita banyak deh, lu misalnya mau sutradarain film, lu mau bikin project apa? Salah satu film pertama lu mau jadi apa itu, lu sutradarain bareng sama Monty. Salah satu sutradara dan produser favorit gue sebenarnya, Mas Monty. Itu kan cita-cita lu. Katanya itu film tentang kisah hidup lu. Berarti lu yang tulis gitu. Jadi maksud gue secara konseptor pun kan ide lu banyak. Pasti kan kalau kata anak sekarang BM banyak mau. Ya nah kan? Itu justru gua tuh tidak banyak mau. Oh, lu nggak BM? Gua tuh itu bukan cita-cita gua. Bikin film apa enggak? Gua nggak. Cita-cita siapa dong? Bukan cita-cita. Itu mah kesempatan yang datang ke gua ambil. Gua tuh nggak ada yang, makanya mungkin jeleknya gua tuh tidak punya ambisi. Makanya lu lempeng. Lu termasuk lempeng nggak? Karena menurut gua selama mengenali lu lempeng banget gitu. Iya, gue tuh nggak, kalau ada orang yang terpacu melihat orang lain lebih sukses, aku harus lebih sukses dari dia. Kalau gue, ya alhamdulillah lah buat dia. Ya alhamdulillah pun lu flat, maksudnya untuk nggak, gue happy banget buat lu gitu, nggak? Kayaknya lu flat jangan gitu. terlalu, kita tuh kalau mendapatkan kesenangan jangan terlalu bahagia menyambutnya. Kalau kita mendapatkan kesedihan jangan terlalu juga jatuh menghadapinya, harus ya biasa aja. Kayak orang Jawa loh itu filosofi. Apa itu Bapi? Filosofi orang Jawa yang kayak gitu? Yang kalau seneng jangan kesenengan. Kalau ya itu apa? Kalau nggak salah gue pernah dengar ada ustadz juga yang ngomong gitu. Kita tuh sebetulnya Sakmadyo. Apa itu Sakmadyo? Sakmadyo. Sakmadyo itu sesuai pada porsinya. Gue soalnya kan gue pernah ngelihat siapa ustadz yang ngomong gitu. Sebenarnya kita tuh kalaupun mendapat kebahagiaan jangan terlalu berlebihan menikapinya, dan kalaupun sedih ya jangan terlalu sedih kan. Jadi kadang gini loh, kalau kita terlalu seneng nih, sih gitu, terus tiba-tiba setelah itu hilang tuh kayak hampa kayak lu menaruh identitas lu pada hal itu. Iya, kayak misalnya kita mau jalan-jalan, wah aku senang sekali, terus ternyata pas udah lewat, kok kayak hilang lagi. Iya. Intinya mah dinikmati. Kayak oke, kita sedang senang-senang, alhamdulillah gua bisa misalnya bisa jalan-jalan, wah seru ya jalan-jalan, tapi jangan terlalu yang wah gitu. Gue kalau untuk itunya sih gue merasa di umur gue yang sekarang ini ya udah cukup bisa mengendalikan. Jadi nggak terlalu happy, apalagi sejak 2016 kan kita pindah ke sini dan aku slow down banget gitu kehidupannya. Tapi untuk hal-hal yang misalnya ya, warung kopi gue tuh sepi misalnya 3 hari, gue tuh masih suka gini sih ya. Iya, memang kadang-kadang kalau untuk kesedihan atau kekecewaan kan kita lebih susah ininya ya. Tapi gue belakangan ya, mungkin karena udah tambah umur juga kali, kadang ngerasa karena bener yang dibilang apa semua itu sudah ada yang ngatur, kadang-kadang kita baru merasakan hikmahnya berapa. Iya, jadi akhirnya gue ya udah sabar aja lah, siap nanti juga kita bakal tahu hikmahnya berapa tahun kemudian. Memang hikmah itu tidak segera datang ya, persoalannya dengan hikmah tuh itu butuh waktu sampai kita menemukan hikmah. Iya, dia nggak datang iya, kita nggak mungkin ingin. Abis kekecewaan besoknya langsung ada hikmah, jarang. Pasti butuh waktu buat iya ternyata hikmahnya gini. Tapi akhirnya gue karena ini lagi mungkin banyak hal yang dulu lagi kecil cuma slogan-slogan atau cuma ayat-ayat yang didengar tidak terasa ke hati, baru belakangan gue menyadari kayak misalnya
ada ayat di Quran yang bilang di balik kesulitan ada kemudahan. Dulu tuh kayak apa sih di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi setelah menerima dan ikhlas, oh iya memang, dan ternyata benar di balik kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan. Kalau kita dengan ikhlas menerimanya, kita bisa, bahkan kalau kita santai malah terlihat oh solusinya ternyata begini. Atau kita juga jadi tidak terlalu menghadapi kesulitan itu jadi tidak terlalu berat, jadi tidak mengganggu yang lain. Iya. Kalau kita udah keburu rumek, malah nggak kelihatan kalau ada celah gitu dan katanya kan Tuhan tidak akan memberi masalah yang tidak bisa diselesaikan sama kita kan. Jadi seberat apapun persoalan itu sebetulnya kita bisa menyelesaikannya. Iya. Justru kita di stretch untuk lebih kuat lagi, untuk lebih bisa lagi gitu ya. Ya mungkin udah berjalan bertahun-tahun kali ya, jadi baru kerasa yang begitu. Kalau dulu mah memang gua nggak seperti ini, belakangan aja berapa tahun terakhir yang merasakan. Berarti lu merasa hidup lu semakin kesini semakin flow, semakin cair gitu. Iya, walaupun dari dulu udah agak cair yang misalnya gua nggak mikirin jauh-jauh, tapi sekarang tuh makin nikmatin aja lah. Lu simple man nggak kalau menurut lo? Lumayan. Saking simpelnya kadang-kadang Teta suka marah. Baru gue mau nanya. Gue baru mau nanya ke Teta nih. Bagaimana Teta menghadapi lu? Wah, gue terutama kalau mau traveling ya pasti berantem mulu. Gue tuh sebel kalau bawa barang banyak-banyak. Nah dia tuh suka marah. Kamu harus persiapan dong. Jangan misalnya 4 hari baju 4 hari lebihin. Atau kalau misalnya anak bawa anak. Itu karena saking simpelnya gue suka berantem kalau soalnya kamu kok nggak mau maksudnya kayak nggak mau ribet atau apa gitu, kayak pengen yang gampang-gampang aja, itu yang sering bikin senewan. Menurut dia lo oversimplify, menurut lo overcomplicate. Iya, jadi kayak enggak lah, enggak ribet, justru jangan ke sana, santai aja, simpel aja. Nah menurut dia namanya mama. Iya, maksudnya kayak, dan menurut dia udah nggak ribet bawaannya, menurut gua itu masih banyak bawaan itu. Jadi ya itu kadang-kadang terlalu simpel itu bikin masalah. Iya, dengan orang lain yang belum paham, apalagi istri ya. Iya. Nah kalau Teta lu ketemu di mana dulu? Di kampus? Di kampus. Dia juga Vkom? Iya, dia jurnalistik, adik kelas gua. Oh, adik kelas berapa? Beda 6 tahun. Wah, rajin ya. Soalnya nyatronin ke bawahnya jauh loh itu. Iya, kan gue juga kenalnya pas udah lulus, gue dipanggil lagi ke kampus ngasih kuliah umum gitulah, sharing. Bukan asus, sharing gitulah, ada dosen teman gue udah jadi dosen, ayolah sharing dong soal media, ya udah gue sharing. Testimonial. Ya pokoknya ketemu lah sama dia, di situ kenalan, ngajak undang ke makrab jurusan. Walaupun makrab guys, itu kayak pensi zaman sekarang, tapi namanya malam keakraban. Walaupun sebetulnya pas gua kuliah, dia masih udah ada gitu. Kan gua 2004 lulus, Teta kan 2003. Tapi gua nggak kenal pas gua kuliah. Oh, justru setelah itu. Iya, setelah lu. Iya, setelah lulus. Jadi waktu ngajar lu ngeliat ada yang shiny bright object. Enggak, justru bukan dia di ruang kelas itu. Dia iya, pokoknya gua beres ke ngajar di dosen tamu itu, dia datang ngundang, Kak, ini undang makrab himpunan jurnalistik. Nah, baru kenal di situ. Terus langsung. Dulu juga gua yang bikin gua naksir bukan karena ya memang cakep ya, tapi yang bikin gua suka tuh karena pas gua lihat dia datang pakai sepatu Vans dan nggak pakai kaos kaki, terus kayaknya ini anak kayaknya nggak ribet ya kayaknya gitu. Pikiran gua kan, kayaknya ini bukan tipe-tipe cewek yang dandan repot rempong gitu. Ipek teh? Ya sama aja ternyata kalau udah apalagi kalau udah ini ya makin dewasa ya makin dandan gitu kan. Iya dong. Ya kan. Skincare apa? Iya, maksudnya kalau mau berangkat kan make upan apa. Iya. Itu kayak kalau setiap dia make upan, wah ini tidak seperti yang kubayangkan dulu. Iya. Tidak sesimpel. Kau tidak sesimpel yang kubayangkan. Iya, ternyata tidak ada perempuan simpel kayaknya ya. Bisa tuh. Iya, gua baru sadar belakangan, secuek-cueknya perempuan pasti dia seneng mau minimal dandan lah ya. Iya. Ngomong-ngomong guys, kalau audio ini masuk, karena ini kita syutingnya di hari dimana di Bali sedang terjadi melasti, yaitu sehari sebelum pengerupukan, sebelum nyepi. Nah, nanti aja diterangin atau mungkin Google aja lah. Iya, browsing lah pokoknya, upacara agama lah. Ya, orang lagi lewat ya, jadi biar paham maksudnya apa. Oke. Tapi gini, di tahun berapa tuh ya, lu sempat dapat penghargaan Anugerah Adiwarta 2007. Sampurna. Itu lu nulis tentang apa? Jadi gue di Playboy nulis tentang komunitas aksara.
Aksara Records kan, Ya, komunitas Aksara. yang di Kemang itu kan? Ya, intinya ngebahas soal komunitas itu. Sama satu lagi tulisan gue ada yang tentang majalah musik. Menunggu matinya majalah musik. Itu dulu Itu di tahun berapa lo? 2007, tapi itu skripsi gue dari 2004. Kok lo udah bisa melihat itu akan terjadi? Ya kan dari berdasarkan skripsi gue, tidak ada majalah musik yang bertahan lama, semua mati. Ya kan, untuk bikin skripsi itu, kok lo bisa berpikir bahwa one day majalah musik akan mati? Iya, itu gue bikin lama skripsi sekali. itu karena gue pengen jadi wartawan musik. Jadi gue udah sejak kuliah, jurusan jurnalistik, gue tahu kayaknya gue bisa nulis. Ya udah, gue pengen jadi wartawan musik aja karena gue cuma suka baca majalah musik. Gue nggak suka baca berita politik atau apa. Jadi gue sejak gue jurnalistik itu gue baru tahu kayaknya gue bisa deh jadi wartawan. Ya udahlah, gue jadi wartawan musik aja lah. Ya. Makanya gue selalu berlatih yang topiknya musik dari zaman kuliah. Gue nulis berita, belajar berita, belajar artikel, wawancara, semua topiknya musik. Pas skripsi pun gue meneliti majalah musik. Dari Aktuil sampai 2002 lah, pokoknya dia 2003-an gitu lah. Selain karena gue pengen tahu, juga gue pengen kenal sama wartawan-wartawan musik senior. Minimal kayak mengenalkan diri. Dan siapa tahu gue terjun ke situ, gue udah ada ilmu nih, dan udah ada networknya udah mulai terbangun lah. Minimal kenal sama senior-senior. Jadi lu udah mau ngebangun network dari itu ceritanya. Nah, ya intinya tuh, berita skripsinya gue jadiin tulisan. Satu lagi ada tentang aksara, waktu itu di Playboy ada ini lomba, pokoknya submit dong ini buat lomba Anugerah Adiwarta. Ya udah gue masukin, ternyata dua-duanya finalis. Yang menang yang aksara. Okay. Lumayan waktu itu, yang juara 1 dapat 18 juta, juara 3-nya dapat yang pokoknya juara 2 itu lu masih single kan waktu itu? Iya, 3 juta. Jadi dapatlah gua duit 21 juta. Mendadak berasa kaya dong sebagai... Lumayan, gua kumpulin. Tak tahu itu kan 2007, 2 tahun kemudian duitnya bisa buat DP rumah. Serius? Iya, kan itu tuh gua DP rumah tuh 2009, ngeredit rumah. Duit dari si Sampurna itu, pokoknya si Anugerah Adiwarta itu, terus gua pernah menang kuis Are You Smarter Than a Fifth Grader? Oh iya, kita kalah waktu itu mainnya aku sama Pongki. Gua dikasih tahu sama produser, lu mau nggak minimal 15 juta dapat begini tipsnya. Jadi dikasih tahu, lu ambil yang ini, lu minimal lu bakal menang kalaupun lu salah. Jadi gua ngikutin cara dia. Lumayan tuh duit dari Anugerah Adiwarta itu, terus Are You Smarter. Terus pokoknya sampai ada yang gua jual kamera lah, akhirnya dapat gua 50 juta lah buat DP rumah. Gua minta bokap gua 10 juta, ada 60 juta. Dulu rumah gua 300 juta tuh. DP-nya tuh kalau nggak salah 60 juta. Terus gua bilang sama bokap, minta 10 juta dong buat DP. Abis ini gua nggak akan minta lagi kalau buat apa-apa. Kawin pun gua cari sendiri nanti gimana. Ya udah bokap gua nih 10 juta, ya udah nggak. Jadi 60 juta lu DP-in, tapi waktu itu lu udah pegawai ya di pegawai majalah. Jadi makanya di Rolling Stone bisa lolos kan kredit lu kalau. Iya, itu pun lolos karena dinaikin di HRD, gajinya ditulis 13 juta. Oh gitu. Gua bilang HRD, Bu, tolong tulis gaji saya 13 juta. Tapi itu rumah udah beres? Udah. Oh yaudah, jadi ini udah bisa diomongin ya, jadi bukan udah. menjadi satu modal. Gua jadi kalau nulis ya. Ya itu pun kayaknya karena gue tidak tahu lagi mau ngapain, ya udah jadi wartawan aja. Stand up sekarang. Iya. Awalnya tuh kenapa? Lu menganggap diri lu lucu nggak? Ya justru gue tuh kalau misalnya pas semakin sebelum manggung semakin kayaknya bakal nggak lucu, malah lucu. Berarti waktu sekolah lu tipe SKS gitu? Pasti. Sistem kebut semalam? Bukan kebut semalam. Gua nulis jam 6 di sekolah, PR. Mana lihat teman? OCD-nya apa? Lu OCD sebelah mana? Gua tuh ada kadar-kadar, gua tuh lagi kecil. Kata nyokap gua ya, nggak mau berangkat kalau tali sepatu gua rata. Ini kurang. Ini soalnya ini. Nah, itu kalau ada keluar-keluar gitu gua juga nggak terlalu suka nih kayak. Oh, jadi dia harus di mana? Nggak harus ini sama panjangnya nih. Ini jangan ngelebihin ini nih. Ini. Oh iya.